Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita coba bahas saham IPO saham brand ya yang sebentar lagi akan di-launching ya teman-teman. Kira-kira nanti potensinya bagaimana? Terus apakah kita layak untuk beli atau enggak, ataukah kita tunggu dulu? Jadi nanti kita pelajari di video ini ya. Jadi kalau kita lihat berita-berita yang beredar ini kan IPO saham brand ini kan valuasinya cukup lumayan ya, cukup murah ya, 670 sampai 780. Walaupun kalau kita bandingkan dengan saham sejenis yang lainnya seperti PGIO ini lebih tinggi sedikit ya. Tapi kalau kita lihat potensi kedepannya memang saham brand ini salah satu saham yang cukup menjanjikan ya teman-teman ya. Kita lihat ya, ini melepas sahamnya sebanyak 3,35% dari modal di setor ya. Harga yang ditawarkan 670 sampai 780, ini cukup moderat. Ini dari analisa Samuel Sukaritas ya. Terus kemudian tentang valuasi 14 kali, EBITDA-nya 16,1. Terus apalagi ini ya. Ini 14% lebih prem ya dibandingkan dengan PGEO ya. PT Geothermal Energy. Jadi ini memproduksi listrik dari gas ya teman-teman ya. Meski demikian, brand dinilai memiliki kinerja keuangan yang solid, memiliki beberapa kontrak penjualan jangka panjang dengan periode 40 tahun. Jadi 40 tahun ke depan itu sudah jelas ya kontraknya ya teman-teman ya. Ini enaknya ya. Jadi tinggal nambah kontrak lagi, tambah lagi pendapatannya sudah tambah lagi. Kedepannya berfokus pada optimalisasi kapasitas panas bumi yang ada sambil menambah kapasitas baru, termasuk penambahan 15 MW di wilayah kerja panas bumi Salak menggunakan teknologi binary pada akhir 2023. Kemudian 23 MW di Wayang Windu Unit 3 pada 2026. Brand juga tengah mematangkan rencana pembukaan 3 WKP baru pada kuartal 1 2023, memproduksi listrik sebesar ini ya, banyak juga nih ya. Brand merupakan operator panas bumi terbesar di Indonesia, namun juga salah satu pemain panas bumi terbesar di dunia. Jadi ini salah satu keunggulan dari brand ya teman-teman. Di samping kapasitas yang besar, brand juga telah membuktikan keunggulan operasional yang unit pembangkit listrik beroperasi pada kapasitas lebih dari 90%. Seluruh dana diperoleh dari penawaran umum untuk penyetoran modal kepada Star melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh Star. Seluruh dana telah masuk sebagai setoran modal dari brand tersebut akan digunakan oleh Star untuk dua keperluan. Ini dari kontan.co.id ya teman-teman ya. Ini sebagian bayar utang, kemudian sebagian lagi untuk inovasi ya, untuk rincian. Kemudian pengembalian uang mungkin apa lagi ya. Nah, ini kalau kita lihat beberapa berita ya, ini cukup menarik ya. Terus dan kaitannya dengan brand, ini saham BRPT naik teman-teman ya, saham induknya. Transaksi bulan Mei ini nih. Coba ini kita lihat. Renewable Brand IPO ada riwayat transaksi saham bulan Mei nilainya besar. Anak usaha BRPT yakni PT Brand bersiap menggelar penawaran IPO. Masa penawaran awal booking itu 18 sampai 25 September. Sekarang awal penawarannya sampai tanggal 25. Sekarang tanggal 24 ya, terakhir besok Senin. Terus penawaran umum itu pada 2 sampai 4 Oktober dan diperkirakan pencatatan saham di Bursa Efek pada 6 Oktober.
Berdasarkan perspektif awalnya pemegang saham Barito sebelum ini BRPT 66%, paling besar ya. Green Era Energy 24%, Jupiter Tiger 4,5%, Prime Hill Fund 4,5%. Ini ya. Ini aktenya. Pecah nilai apa ini, coba kita lihat ya. Ya. Jadi secara sekilas memang brand ini sangat menjanjikan ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat misalnya ya saham BRPT ya, BRPT. Ini sahamnya konglomerat Prayoga Pangestu nih ya teman-teman. Ini juga naik cukup tinggi ya. Karena isu brand ini ya. Dalam 1 bulan naik hampir 40% ini ya. Kita lihat nih berapa ini. 1485 dikurangi 1070 dibagi 1070, 38% ya, sudah naik 38%. 3 bulan ini juga naik tinggi ya. Jadi memang sebelum isu berkembang ini saham BRPT ini sudah mulai merangkak ya. Jadi sudah merangkak sampai sekarang ya. Dari harga terendah 710 ini sudah 2 kali lipat teman-teman, 6 bulan ya sampai BRPT. Coba kita lihat 3 tahun. Nah, kalau kita lihat 3 tahun ini baru kelihatan teman-teman. Di saham BRPT ini memang sangat fluktuatif ya. Jadi kalau naik tinggi kemudian turun terus gitu, kemudian naik lagi gitu ya. Nah, ini sudah hampir tembus tahun 2020 ya. Ini paling tinggi tahun 2020 ini di 1500 ya, targetnya mungkin di situ nih. Kalau enggak salah ya saya ini BRPT mungkin di atas 1500 ini targetnya karena isunya lebih bagus sekarang ya. BBV-nya 5,7, PR-nya 152. KI statistiknya memang belum begitu bagus ya teman-teman nih. Kalau kita lihat Q1, Q2 itu cuman 4, 1 gitu ya. Jadi kecil banget labanya. Net profit masih 456 miliar. Cash flow minus 5 triliun ya, ini mungkin kaitannya dengan pengembangan anak usaha itu mungkin ya. Dividennya juga kecil karena memang uangnya nggak ada ini ya. Nah, terus tapi kalau coba kita lihat PGIO. PGIO ini IPS-nya bagus ya, 17 total 67, lebih tinggi dari 2022. Net profit 1,39 triliun, cash flow 1,89 triliun. Kalau kapitalisasinya lebih besar dibandingkan PGIO ya mungkin brand ini prediksinya bisa lebih besar ya labanya ya. Nah, PGIO ini kalau kita lihat saat IPO kemarin ini sempat naik ya. Ini berapa IPO harganya berapa ini PGIO? 875 ya. 875 kemudian sempat turun ya. Setelah turun naik, kemudian turun lagi ini sampai April turun lagi sampai 30% ya. Kalau lihat seperti ini, mungkin teman-teman perlu juga ya pakai strategi cadangan ya. Kalau misalnya nanti saham brand itu ternyata nggak bisa naik terus ya, bisa karena kena profit taking dan lain-lain ya, teman-teman bisa belanja saat dia terkoreksi sekitar mungkin 20-30% ya. Setelah itu baru naik. Jadi ada kemungkinan ya nanti karena ini kan sudah terbuka ya potensinya bagaimana, terus kemudian ini tinggal lihat kalau nanti harganya ternyata turun teman-teman bisa masuk. Tapi kalau teman-teman mau memanfaatkan potensi ini ya karena
retail kan sudah tahu ya PGIU itu kan naik tinggi, bisa jadi mereka akan berspekulasi masuk ke saham brand ini, dan nanti saat saham brand ini naik, ya mereka jual ya, karena ingin mendapatkan profit ya yang sesaat gitu ya. Nah, saat terjadinya profit taking seperti itu, tidak menutup kemungkinan saham brand nanti juga turun ya. Sampai pada masanya dia akan mantul juga. Kalau saya sendiri memang jarang mengikuti saham-saham IPO seperti ini teman-teman ya, karena memang waktunya nggak ada ya kalau untuk memelototi saham-saham seperti ini. Jadi saya fokus di saham-saham yang sudah sudah lama IPO ya, paling nggak sudah beberapa saat lah, sehingga kita bisa tahu karakter sahamnya itu. Karena kalau saham baru IPO itu kita ya ibaratnya kita harus pasang stop loss lah, kalau misalnya dia turun berapa persen kita jual, terus nanti masuk lagi di bawah. Nah, kalau naik juga take profitnya harus cepat. Nah, jadi kalau kita nggak standby di depan HP atau di depan laptop ya nanti kita akan ketinggalan kereta. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk review video sore ini ya, antara risiko dan potensinya itu kita harus selalu mempertimbangkan dengan matang ya. Setiap kita mau investasi ya apapun ya, kita harus selalu mempertimbangkan risiko terburuknya apa, potensi profitnya seperti apa. Kalau kita nggak mempertimbangkan risikonya ya nanti ketika itu ada kesalahan dalam investasi kita terlambat untuk antisipasi. Jadi kalau kita misalnya masuk ke suatu saham, nih risiko terburuknya kira-kira sahamnya turun kemana gitu. Oh, turun ke sini, ya sudah kalau turun ke situ saya mau beli lagi di harga segitu gitu. Itu risiko terburuknya misalnya. Bisa nggak ke misalnya ke 50 perak itu ya. Nah, kalau dia bisa ya jangan ambil kalau kita memprediksi sahamnya. Tapi kalau saham-saham yang fundamentalnya bagus, saya yakin sangat jarang sekali saham itu turun sampai 50 perak. Kalau turun sampai 50 perak itu biasanya ya saham-saham gorengan ya yang kita nggak tahu ya fundamentalnya seperti apa, kadang nggak ada labanya, profitnya juga nggak jelas, atau pendapatannya juga kedepannya menurun gitu. Dan kita harus waspada lah. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham sangat beresiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi. Pakai uang dingin, atau kalau teman-teman tidak memiliki modal yang cukup, teman-teman bisa menabung dengan cara menabung. Dipotong dari pendapatan bulanan teman-teman 10% lah untuk diinvestasikan ke saham. Dan nanti lihat 5 tahun, 10 tahun ke depan teman-teman akan lebih baik secara finansial, asal yang dipilih adalah saham-saham yang fundamentalnya bagus dan technical analisisnya bagus. Jadi sahamnya bertumbuh juga ya harga sahamnya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.